Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Ada request untuk membahas tentang saham Toys Sunindo di Adi Persada Tbk. Kalau dilihat dari melihat dari tipe chartnya, saya lihat di sini tipe chart. Impulse low, dia impulse low 1, 2, 3. Wave 3 itu longest wave, dia bahkan bisa lebih daripada ini ya. Jadi sebentar saya besar. Kalau dilihat dari tipe chart, terlalu besar. Kalau dari tipe chart ya, di sini saya melihat ada satu divergent ya. Ini adalah area divergent, price lower low, RSI tidak bisa break dari sebelumnya, so ini adalah divergent. So the question is, ini kalau lihat dari tipe divergentnya seperti ini, bisa dibilang bahwa this one ini hanya saat ini price mencari wave 4 before it can turn another, sebelum nanti mencari 5 swing low lagi untuk complete di wave 5 selesai ya, complete di wave 5 selesai. Jadi ini adalah tipe karena inside daripada ini 1, 2, 3 ya, wave 3 ini inside-nya ini juga 5 wave. Di inside subdivisionnya dia wave 3 itu 5 wave juga, sehingga kalau saya melihat tipenya seperti ini, kemudian di sini ada cukup besar moving up-nya cukup besar, maka saya melihat wave 4 ini lebih cenderung untuk mencari wave 4 sebelum akan turn low lagi. Tetapi perlu dilihat secara panormologi, memang ada akumulasi di harga ini. Dilihat secara panormologi, memang ada akumulasi di harga ini ya. Jadi saat ini memang bandar lagi akumulasi untuk saham ini. Ini teman-teman bisa lihat akumulasinya dipakai Stockbit ya, karena saya pakai Stockbit untuk akumulasi. Nah, secara extension dia belum equal leg. Dia belum equal leg di 197, so ini masih bisa naik di 197. Targetnya adalah maksimum di 252. Jadi ketika price naik, saya lebih cenderung melihat tipe seperti ini, saya lebih cenderung untuk dari sini dia naik ke harga ini di inside the Fibo 100 atau 161, kemudian turn low untuk 5 wave lagi ke bawah ya. Jadi kalau saya bikin seperti di bawah sini, di bawahnya itu. So kalau secara Elliott wave, perhitungan Elliott wave, ini wave 3 itu di higher degree, terus kemudian yang di sini adalah inside the Fibo 100, Fibo 161, itu adalah wave 4 ya. Ini adalah wave 4. So
So kecenderungannya adalah ini 3, 4, next adalah 5 yang ada di bawah. 5 ini harus berada di bawah, 3. Jadi kalau saya lihat tipenya saat ini memang ada akumulasi di sini. Akumulasi ini saya melihat bahwa Bandar sedang menaikkan harga untuk bisa break ke 197 atau di area 221. Di area ini mungkin nanti Bandar akan jualan untuk kemudian menjatuhkan ke bawah daripada harga yang lower low-nya. Jadi sekitaran 870 berapa ini? Kisaran 70 lah ya. Kisaran 70, dia akan menjatuhkan lagi kisaran 67. Oke. So, ini perhitungan secara Elliott wave-nya. Karena saya tidak melihat adanya 3 swing up. Kalaupun ada 3 swing up, katakanlah kita anggap sebagai seperti ini. Katakan seperti ini. Ini kita anggap sebagai 3 swing up. Maka ini 4 selesai. Dan ini 5. Ya. Nextnya adalah pasti akan korektif. Korektifnya pun rata-rata itu di 3 swing. ABC biasanya, 3 swing. Jadi ABC. Atau bahkan WXY. Kalau WXY enak, kita bisa tentukan high-nya pasti tidak akan pernah tembus 161. Tidak akan pernah tembus 161 kalau WXY. Tapi kalau ABC, ya ABC pun juga rata-rata dia tidak bisa tembus di 161. Tetapi kalau ada tembus 161, maka panjang ceritanya. Ini akan bentuk 5 wave karena price dari sini dia break di 161 tipe. Nextnya adalah 3. Setelah seperti ini untuk complete 5, ini juga harus ada divergent. Dia akan bentuk 3 swing. 3 swingnya di sini. Kemudian another 5 up. Itu ya. Jadi dari sini dia turun 5 swing, 3, 4, 5. 3 swing. Sini turun 1, 2, 3, and then up 1, 2, 3, 4, 5. Dia harus break daripada ini. Oke. Ini 5 swing. Yang ini 3 swing. 3 swingnya yang itu. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah break di 252 or not. Kalau dia break di 252, kalau dia sampai break di harga ini, maka price akan membentuk 5 swing up seperti itu. Tapi kalau ini adalah complete di wave 4, maka tak akan pernah bisa tembus 252. Price setelah ini dia akan turun. Ya, dia akan tembus seperti ini. Dari sini dia akan break low. Dari sini dia akan break low. 5 swing. Bahkan mungkin akan tidur di harga 50. So, kalau teman-teman ingin buy, bisa di buy. Cut loss-nya jelas 120, ya. Kemudian targetnya jelas 197. Ini minimum target. Ya, minimum target. Jadi target di 197 kalau ingin buy. Targetnya di 197. CL-nya di 120.
Oke, 120 untuk cut lossing area itu. Oke, ini. So kalau misalnya ini bisa di sell, saya akan sell di harga Vivo 100. Jadi saya akan sell di kisaran harga ini. Kalau ini bisa sell, saya akan sell di kisaran Vivo 100 sampai Vivo 161. Saya akan sell. Kalau ini bisa di sell, saya akan sell di harga ini. Jadi kita masuk di sini, saya sell. Cut loss jelas di atas 252 ini saya cut loss. Ya, di sini saya sell. Targetnya nanti 5 swing low atau bahkan di harga terakhir di 50. Ini kalau saya bisa sell. Tapi karena kita tidak bisa, ya kalau belum punya barang kita tidak bisa sell, ya kalau teman-teman lebih suka menunggu, seperti ini tipenya. Jadi ini rule-nya, saya melihat tipenya seperti ini, dia masih dalam artian dia masih panjang ya. Panjangnya itu maksudnya panjang di dia panjang untuk bangun lagi ya. Jadi dia masuk ke tipe uptrendnya, dia masih cukup panjang. Masih panjang karena apa? Untuk bisa masuk ke uptrend itu dia harus melewati ini. Ini harus dikomplitkan dulu. Jadi melewati ini dulu, 1 2 3 ya. Ini kalau ini dia komplit selesai 3, maka dia pasti akan turun. 3 dia akan turun secara rule Elliott Wave ya. Dia turun di harga kisaran 161 sampai di kisaran 1 Vivo 100. Jadi 252 sampai price di 197 ini dia turun secara Elliott Wave. Tapi kalau dia break dari 252, atau mungkin katakanlah kasarnya bandar memaksa untuk break dari 252, maka ini kita pakai 5 swing ya, 5 swing, kemudian turun, nanti turun lagi di 3 swing yang seperti yang saya jelaskan tadi, baru naik, itu pun juga masih akan turun lagi. Jadi fasenya ini, saya melihat fasenya ini dia masih dalam fase downtrend, dia belum dalam masa bullish. Jadi belum dalam masa bullish inilah yang membuat karena ini harus paling tidak untuk membentuk satu fase bullish, dia harus komplitkan dulu korektifnya dia harus diselesaikan dulu. Kalau korektifnya selesai, maka fase bullishnya akan kita dapat. Tapi kalau korektifnya belum selesai, ya belum ada tipe untuk bisa bullish. Oke. Jadi teman-teman, Sunindo Adi Perkasa memang kenaikannya dia masih akan, jadi ya panjang lah, saya bilang lagi, ini panjang ceritanya untuk bisa bullish. Jadi kalau lebih baik kita wait dulu di 252, tunggu di 252, ceritanya bagaimana di 252. Ini nanti akan menentukan kita di price selanjutnya. Jadi kalau dia tidak pernah tembus 252, sulit untuk, kalau secara teknikal sulit untuk bisa bullish. Yes. Nah, ini kalau 3 swing, 3 swingnya, maka selesai di sini kan, dia akan 3 swing 1 2 3 and then another 1 2 3 up. Nah, ini pun juga masih akan down lagi. Oke, atau di harga ini dia membentuk konektor baru. Ini hanya konektor ya. Jadi ceritanya seperti ini, 3 up. Sorry, saya pakai ini aja. Jadi setelah ini 3 konektor, ini hanya konektor saja ya, baru ini bullish. Kalau sudah terjadi konektor ini, dia baru bisa bullish. Kalau belum ada konektor, dia belum bullish.
Ini konektornya, baru nanti bullish. Oke, jadi ceritanya ini masih panjang untuk bisa bullish. Itu teman-teman, silahkan like, comment, dan subscribe di YouTube channel saya. Sekali lagi silahkan request untuk saham-saham yang perlu dibahas ke depan secara Elliott Wave. Jadi saya membahasnya secara Elliott Wave, saya tidak pakai support resistance, tapi lebih ke Elliott Wave untuk pembahasan saham-saham yang ada di Indonesia. Terima kasih, have a nice day, bye bye.